Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di dunia maya ya, di Zoom. Perkenalkan, saya Farah Fadilah dari MGMP Matematika SMA Kota Tangerang yang hari ini bertugas untuk memandu acara pada hari ini. eh, saya ucapkan selamat bergabung di webinar yang khusus kami rancang untuk guru matematika ya. Bukan saya yang rancang, tapi Pak Nuadi ya. Dan bisa diikutin oleh guru matematika baik tingkat SD, SMP maupun SMA ya. Em, Selain dari Kota Tangerang, sepertinya ada dari daerah lain ya, sepertinya ya. Boleh di chat Bapak Ibu dari kota mana aja. Sepertinya tadi ada yang dari Lebak ya. Saya juga tidak tahu nih asalnya nih dari mana nih. Boleh di-chat dari mana aja. Oke, kita mulai acara kita ya hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika SMA Kota Tangerang, Ibu Mafaza MPD. Selamat sore, Bu Mafaza. Yang saya hormati narasumber kami, seorang guru yang terus berinovasi ya dalam pembelajaran matematika, Bapak Nuardi Girsang, SPDGR. Selamat sore, Pak Nuardi. Sore Bu Farah. Oke. Yang saya hormati adalah panitia webinar khususnya ya dan pengurus MGMP Matematika SMA Kota Tangerang. Dan yang berbahagia para peserta webinar pada hari ini yang sepertinya kalau kita baca nih dari kolom chat ada yang dari Lebak, ada yang dari Sumatera Utara ya. Oke, selamat datang Bapak yang dari Sumatera Utara, Horas ya. Oke, kita ucapkan syukur Alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini yang sudah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat manisnya ya merasakan menuntut ilmu ya. Buktinya adalah kehadiran Bapak Ibu hebat pada hari ini ya yang sore-sore masih belajar. Kemudian dan mungkin pengen tahu ya apa sih itu sebenarnya pendekatan Pandekar itu apakah semacam aliran silat baru ya dari Tangerang kan ya. Dan salam dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Eh, Baik, saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, kemudian laporan dari Ketua Panitia oleh Bapak Ferry Firmansyah, kemudian sambutan dari pengurus MGMP Matematika SMA Kota Tangerang, kemudian acara akan diambil alih oleh moderator Bapak Agung Pradana, dan kemudian materinya akan disampaikan oleh Bapak Nuadi Girsang SPDGR. Kemudian kita lanjut pada sesi tanya jawab dan penutup. Nah, untuk itu kita akan melangkah pada acara berikutnya yaitu laporan oleh Ketua Panitia pada sore ini akan disampaikan oleh Pak Ferry Firmansyah. Pak Ferry, silakan. Yes. Suaranya kedengeran? Kedengaran Pak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kami terkhusus dari saya salah satu dan kami semuanya dari komunitas belajar MGMP Matematika SMA Kota Tangerang ya, sebagaimana di rangkaian ada adalah demi rangka mendukung suatu pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan mengoptimalkan peran komunitas belajar, maka kami di sini mengadakan suatu kegiatan webinar dengan tema judul yaitu berbagi praktek penerapan pendekar dalam pembelajaran matematika. Ya, nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu oleh Bapak Nuadi Girsang SPD. Nah, sebelum itu ingin sampaikan bahwasanya acara ini yang kita laksanakan yaitu pada hari Rabu saat ini 6 Maret 2024 yaitu yang sedang dilaksanakan hingga sampai nanti pukul 16.30. Yang tadi terakhir dilihat dari daftar yang daftar yaitu ada 109 orang, yang saat ini baru masuk 43 orang, kita masih menunggu kehadiran yang lainnya.
yang terdiri dari berbagai macam daerah gitu ya, provinsi. Di antara yang paling banyaknya yaitu dari Provinsi Banten yang terdiri dari Tangerang Kota, Kabupaten, Tangerang Selatan, ada yang dari Serang, dari Lebak, ada yang dari Gelang. Dan juga ada juga daripada daerah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Timur, ada yang juga dari Sulawesi Barat, demikian juga dari Jambi, sampai juga ada dari Aceh, ya di Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur. Nanti kita tunggu kehadiran semuanya. Saat ini masih baru 41 orang daripada yang sudah terdaftar, yaitu 109 orang peserta. Ya, semoga nanti ya hanya ini saja yang bisa saya laporkan. Nah, pendekatan ini nanti seperti saya tanyakan kepada narasumber, yaitu pendekar itu bukan nanti saya silat dan sebagainya, yaitu awal daripada Pak Pandardu deret kartu, nanti juga akan dijelaskan tentang masalah juga aplikasi yang telah beliau buat. Demikian. Nah, padahal pada kegiatan webinar ini sebenarnya sasarannya adalah kepada guru matematika baik SMP, SMA, dan sederajat, demikian juga sekolah SD, karena memang memungkinkan sekolah SD pun ada juga pelajaran matematika baik oleh guru kelas ataupun guru mata pelajaran tersendiri. Tetapi dilihat daftar hadir yang ada, yang diikuti ada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, ada juga sampai guru BK, sampai juga kepala sekolah yang ikut hadir. Untuk tetap hadir mengikuti, barangkali apa yang disampaikan oleh narasumber bisa juga digunakan, diaplikasikan untuk mata pelajaran-pelajaran yang lain dengan materi yang berbeda pada bidang mata pelajaran yang lainnya. Jadi walaupun awalnya memang ini ada untuk mata pelajaran matematika, karena yang sudah bergabung juga mata pelajaran yang lain, silakan untuk dilanjutkan, untuk tidak usah keluar, untuk mengikuti barangkali materinya nanti ilmunya ya sebagai harapan juga bermanfaat dan bisa diimplementasikan mata pelajaran yang lainnya. Dan juga nanti sebelum akhir, nanti ada daftar hadir di akhir, harap untuk tidak usah bertanya-tanya, nanti insya Allah sama panitia akan dikirim daftar hadir untuk segera nanti diisikan, dan yang lain-lainnya nanti ada pengumuman di daftar hadirnya menjelang akhir acara kegiatan ini. Itu saja dari saya, mohon maaf atas kekurangan kelebihannya. Semoga saja acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguannya, sesuai dengan harapan semua para guru dalam harapannya yang telah diisi ataupun di luar daripada yang diisi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry Firmansyah, Ketua Panitia kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu sambutan pengurus MGMP Matematika Kota Tangerang, yang kali ini juga akan disampaikan oleh ketua kami, yaitu Ibu Mafaza, MPD. Bu Mafaza. Bu Mafaza, apakah terdengar, Bu? Atau belum? Halo, Bu Mafaza. Bu Mafaza belum ready. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Sambil menunggu Bu Mafaza, sepertinya ada yang dari daerah ini Sumatera ini ya, sepertinya dari Batam, ada yang dari Kepri, ada dari mana lagi ya? Ini kalau saya lihat di partisipannya, selain dari Kota Tangerang, ada ya itu ya. Oke. Zah, apakah memonitor? Sepertinya terlempar dari Zoom, Bu, ya, Bu Farah. Oh, sepertinya terlempar ya. Oke.
Assalamualaikum, selamat datang Pak Entis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Entis? Alhamdulillah. Baik ya Pak. Pak Entis, kita tadi mau memintakan sambutan dari Ibu Malfaza, tapi sepertinya beliau ada kendala teknis. Mungkin kita mintakan aja arahan ya Bapak Ibu dari penasehat kami, penasehat MGMP Matematika SMA Kota Tangerang. Berkenan Pak Entis, ditodong aja nih Pak. Saya tidak buka video ya Bu Farah ya. Ya, tidak apa-apa Tidak Pak. buka video ya. Ya, kita mintakan arahan dari penasehat kami. Silakan Pak Antis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan untuk pengembangan diri dari komunitas belajar MGMP Matematika SMA Kota Tangerang. Jadi ini mungkin untuk yang kedua kalinya ya, pada tahun 2024 bulan kedua kali ini ya. Sebuah kebahagiaan, apalagi kalau melihat dari tema yang diadakan, yang dibawakan nanti materinya cukup menarik karena ini merupakan satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh salah satu anggota MGMP Matematika. Bapak dan Ibu peserta webinar ini, webinar memang sekarang menjadi tuntutan. Ya. Dan ini juga sekaligus bagi kita menjadi satu peluang untuk mengembangkan diri. Maraknya berbagai webinar, bahkan ada yang pakai label diklat, gitu kan? Diklat, padahal diklat dengan emeng-emeng 32 jam itu menjadi satu yang fenomena yang saat ini muncul ya di tengah-tengah kita karena terkait dengan kinerja, tuntutan guru untuk kinerja. Walaupun demikian, kita punya nilai positif bahwa kondisi tersebut, fenomena tersebut diharapkan memberikan dampak. Dampak yaitu ada motivasi guru untuk mengembangkan diri. Dan muncul juga ide-ide baru, muncul juga gagasan baru dari berbagai komunitas untuk memunculkan dan untuk berbagi. Nah itu harapannya. Jadi saya sangat senang dengan kegiatan MGMP yang terus rutin dilakukan dan mungkin kita perlu pengembangan lagi dengan tema-tema yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan, terutama yang perlu digarisbawahi sampai hari ini terkait dengan miskonsepsi di dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini sangat marak di sekolah-sekolah, baik pada level guru maupun level sekolah. Jadi ini menjadi tantangan untuk diidentifikasi oleh MGMP dan untuk diangkat menjadi tema-tema berikutnya pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, mudah-mudahan nanti teman-teman MGMP, khususnya pengurus, terutama yang aktif, untuk terus diterdorong untuk berbagi dan untuk berinovasi. Nah, saya sangat berharap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nuwadi saat ini nanti akan menular ke teman-teman yang lain. Dengan muncul inovasi-inovasi, bahkan nanti dari pansi itu muncullah satu pengembangan keilmuan, misalkan nanti memunculkan sebuah model pembelajaran. Jadi kalau sekarang baru satu inovasi yang digunakan oleh matematika untuk satu topik tertentu mungkin ya, atau hanya beberapa topik, nanti dari situ akan berkembang dan mungkin nanti metode atau penemuan itu atau inovasi itu bisa berkembang untuk mata pelajaran lain, topik-topik yang lain, sehingga menjadi satu metode pembelajaran atau menjadi model pembelajaran. Dan ini nanti menjadi metode pembelajaran atau model pembelajaran yang dikembangkan oleh MGMP. Karena itu memang tugas dari organisasi profesi. Jadi padahal kalau di luar negeri, kayak MNC dan sebagainya, mereka setiap 6 bulan akan bertemu untuk membahas hasil inovasi daripada anggotanya. Kemudian ketika itu sudah memiliki dasar keilmuan, maka dijadikanlah model. Siapa tahu dari MGMP akan muncul demikian. Saya berharap seperti itu. Jadi selamat untuk berwebinar
Semangat terus teman-teman untuk berinovasi dan berbagi, dan semangat untuk terus mengembangkan diri untuk kebaikan pendidikan. Karena tidak ada siswa yang tidak bisa dididik, melainkan guru yang tidak bisa mendidik. Ada lanjutannya, tapi saya cukup sampai situ ya. Agar kita tertantang, guru bisa mendidik. Karena semua siswa bisa pada dasarnya. Dengan pendekatan TAR sekarang yang berlaku pada kurikulum Merdeka ini, seharusnya setiap siswa bisa dididik. Jadi saya berharap dan menunggu kegiatan-kegiatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan lebih aplikatif serta lebih bermanfaat untuk semua. Selamat untuk webinar. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal bagi semua karena kita sudah mengembangkan diri untuk bertanggung jawab terhadap diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Antis sudah mencerahkan ya kita semua ya. Yang tadinya kita karena tuntutan 32 jam jadi pemburu sertifikat. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi pemburu ilmu ya Pak Antis ya. Tadi saya catat poin-poinnya dari Pak Antis agar kita jadi termotivasi ya untuk mengembangkan diri, bisa dari kegiatan ini bisa muncul ide-ide baru dan muncul ya rasa kita ingin berbagi. Karena tekanan tadi mudah-mudahan muncul rasa saling kepedulian antara kita, saling berbagi biar bisa berkembang bersama-sama ya. Oke, baik. Terima kasih banyak arahannya Panti. Semoga Panti sehat-sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Pak Nunu. Pak Nunu. Pak Nunu bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, oke. Silakan Pak Nunu, kita kasih kesempatan Pak Nunu untuk masih memberikan sambutan. Ya, saya pikir udah diganti nama Pantis ya, belum ya? Tadi arahan aja, arahan. Boleh deh kita, Pak Nunu yang buka aja gitu. Oh gitu. Yang laporan ketua panitia udah ya? Sudah Pak, sudah. Baik. Mohon izin sesepuh kita Pantis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, rahmat yang telah kita rasakan, baik secara individual maupun secara kolektif ya. Dan akhirnya kita masih bisa merasakan kenikmatan sampai sekarang dan bisa tetap melaksanakan ibadah kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Perintis MGMP, Pak Haji Entis. Selamat sore juga ya bagi lain-lain rekan-rekan. Pak Entis, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memotivasi terus untuk MGMP, Matematika SMA Kota Tangerang. Dan yang kami hormati Ketua MGMP, Ibu Mafaza, kemudian para panitia, dan khususnya narasumber kita pada hari ini, Pak Nuadi Girsang. Saya ucapkan selamat sore, mudah-mudahan acaranya lancar dan dapat dipahami dan juga dapat direalisasikan oleh teman-teman kita di Tangerang, khususnya di SMA. Ya. Dan juga yang berbahagia, yang saya muliakan, semua peserta MGMP dan peserta yang mengikuti acara webinar ya sore ini menjelang sore, dan mungkin nanti kita udah jadwalnya sampai 5:30 ya, sampai jam 17.30. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ya, saya mungkin masih di jalan, tidak mendengar
laporan ketua panitia, dan kemudian mungkin Pak Antis bisa motivasi mungkin ya gambaran saya walaupun saya tidak mendengar. MGMP kita yang sudah dirintis sejak zaman Pantis dan sebelumnya mungkin oleh dulu sesepuh kita juga dulu Pak Pranspada dan teman-temannya ya. Saya mengalami itu membuka acara PKG dengan Mbak Antis, Pak Jahan, kemudian Pak Pranspada, guru SMA 1 ya. Terus akhirnya perjalanannya disusun terus dikawal dengan berbagai macam kegiatan ya yang istilahnya berbagai perkembangan dan halangan dan tantangan kita hadapi ya. Dan akhirnya sampailah MGMP seperti ini. Jadi tetap masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Terlebih bahwa tujuan MGMP itu sebenarnya yang secara hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas guru pengajar yang dalam ini mengasuh anak didik kita khususnya di SMA. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan bagaimana khususnya pelajaran matematik ini tentu yang dulu dalam tanda kutip tidak disukai oleh siswa, tetap aja sekarang mungkin masih dalam tanda kutip masih mungkin mayoritas tidak menyukai ya. Tapi bagaimana kita bisa merubah fenomena itu menjadi mata pelajaran yang disukai gitu kan. Jadi mungkin belum pernah terwujud, apalagi terwujud 100% ya. Nah, oleh karena itu, MGMP melalui wadah MGMP yang disebut komunitas belajar, Kombel dalam hal ini dikaitkan dengan PMM ya. Bagaimana guru-guru matematik khususnya di SMA dapat mengawal, memberikan pencerahan kepada para guru matematik untuk mengembangkan pembelajarannya, mengembangkan potensi peserta didik khususnya dalam matematik gitu kan. Kan memang guru itu kan mengembangkan potensi atau bakat peserta didik yang mungkin masih minim dimiliki, yang masih minim untuk berkembang. Artinya potensi-potensi dan bakat-bakat yang peserta didik miliki itu harus kita keluarkan, harus kita upload ya istilahnya ya. Harus kita keluarkan sehingga kemampuan-kemampuan yang terpendam yang ada di peserta didik itu dapat dijadikan andalan untuk mengembangkan bakat mereka. Oleh karena itu kita tujuannya dengan pembelajaran, sering pertemuan, dan sekarang ini narasumber kita akan memberikan ilmu kepada kita tentang salah satu komponen dalam memberikan kenyamanan, dalam memberikan kegairahan, kesemangatan kepada peserta didik ketika kita mengajar matematik, ya, yaitu aplikasinya kalau nggak salah yang saya tahu tuh dekat Pendekar Cisadane ya, Pendekar ya Pandekar. Iya, artinya ingat namanya Pendekar. Jadi Pendekar ya kalau nggak salah ya. Gitu loh Pak Anwari ya, betul ya? Betul Pak Haji. Nah, Pendekar. Jadi ingat Pendekar Cisadane. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sehat walafiat dan semangat tetap sampai 5:30 ya. Mudah-mudahan apa nanti yang dihasilkan dari perkembangan mempelajari mendengarkan narasumber ini kita dapat bisa memahaminya sehingga nanti menjadi salah satu andalan bagi kita untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Salah satu indikator berkembangnya pembelajaran kita di kelas adalah kenyamanan. Jadi kesemangatan dan kenyamanan ya. Walaupun gurunya dalam tanda kutip mungkin ganteng, cantik, tapi kalau anaknya tidak minat, tidak ada motivasi, tetap aja pembelajarannya akan loyo, lesu. Tapi walaupun gurunya tidak cantik, tidak ganteng, tapi sedang-sedang aja, atau bahkan mungkin pas-pasan, tapi ketika anaknya semangat, minatnya tinggi, ya nyaman, pasti akan pembelajaran matematik akan berlangsung dengan nyaman lah gitu, sampai kepada tujuan intinya.
Baik, Bapak Ibu, kalau memang ini tadi belum dibuka, acara webinar aplikasi matematik yang akan dibawakan dan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Nuadi Girsang, SPD, salah satu guru penggerak yang ada di Tangerang, khususnya di SMA 2. Mudah-mudahan belajar dapat berjalan dengan lancar dan kita buka secara resmi, dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nunu sudah membuka acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk pada sesi inti ya, yaitu bagaimana penerapan Pandekar dalam pembelajaran matematika. Untuk materinya akan dipandu oleh moderator kita, Pak Gaung Pradana. Pak Gaung, apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap ya. Dan narasumber kita Pak Nuadi Girsang SPD. Silakan dipandu Pak Gaung. Oke, terima kasih Bu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya, gitu ya. Terima kasih buat acaranya hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat hingga hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar kali ini. Perkenalkan, saya Gaung Perdana, saya guru SMA Negeri 4 Tangerang, gitu ya. Kemudian untuk materi hari ini, kita bagaimana menggunakan Pandekar dalam pembelajaran matematika dan akan dijelaskan oleh Pak Nuadi Girsang, SPDGR dari guru SMA Negeri 2 Tangerang. Sebentar saya bacakan CV-nya. Nama Nuadi Girsang SPDGR, tempat tanggal lahir Betungan Julu 2 November 1986, alamatnya di Regensi Melati Mas. Kemudian pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan, pendidikan profesi guru Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kemudian pengalaman kerjanya di 2010 sampai 2012 guru matematika SMK Bonavita Kota Tangerang. 2015 sampai dengan 2017 guru matematika SMP Kristen Kanaan Kota Tangerang. 2011 sampai dengan sekarang guru SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Begitu banyak prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Bapak Nuadi. Yang pertama adalah terbaik ketiga guru inovatif tingkat SMA Provinsi Banten, Hari Guru Nasional tahun 2023. Kemudian finalis lomba menulis praktik baik implementasi kurikulum merdeka, Balai Guru Penggerak BGP Banten 2023. Kemudian guru berprestasi SMAN 2 Tangerang tahun 2022. Guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang. Pengajar praktik Angkatan 10 Kota Tangerang. Praktisi mengajar Kemendikbudristek. Kemudian Teacher Training Virtual Reality STEM Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 2023. Calon pendekar Virtual Reality Provinsi Banten ke pelatihan VR Milea dan Dirjen GTK Kemendikbudristek. Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang 2023 sampai dengan 2028. Pengurus MGMP Matematika SMA Kota Tangerang tahun 2022 sampai dengan 2027. Kemudian founder permainan pendekar atau inovasi pembelajaran matematika. Itu beberapa prestasi penghargaan yang diraih oleh Pak Nuadi. Sebenarnya banyak Bapak Ibu prestasinya. Kalau saya sebutkan satu-satu habis materinya nanti untuk membacakan itu saja, gitu ya. Nah, untuk materi hari ini sebelum saya serahkan kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan untuk Pak Nuadi. Silakan Pak Nuadi. Baik, terima kasih Pak Gaung atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya membuka presentasi saya terlebih dahulu.
Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak Nadi. Baik. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya izinkan dulu terlebih Bapak Ibu, saya di sini ingin membagikan praktik yang pernah saya lakukan. Jadi di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu semuanya, terlebih di sini saya lihat banyak senior kita yang hadir. Tadi sudah disapa oleh Bu Farah ya, ada Pak Haji Entis dan Bapak Ibu yang lain, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih buat kehadirannya, kehadiran Bapak Ibu semua di sini menambah semangat kami untuk terus berkarya melanjutkan apa yang sudah dirintis atau yang sudah digerakkan oleh pendiri MGMP Matematika SMA Kota Tangerang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Izinkan saya Noadi Girsang, saya guru dari SMA 2 Kota Tangerang akan membagikan praktik baik yang pernah saya lakukan dalam pembelajaran. Dan sebelum kita mulai praktik baik kita Bapak Ibu, sebagai komitmen kita, harapannya kita semuanya kalau tidak ada halangan atau boleh memungkinkan, boleh menyalakan semua kamera, kemudian mematikan mikrofon kita jikalau tidak ada hal-hal yang kurang penting, kemudian boleh hadir seutuhnya, dan kita sama-sama menghargai waktu yang sudah kita berikan, dan bila perlu ketika ada catatan atau ada hal yang penting boleh kita catat, dan kita maksimalkan juga kolom chat, dan ketik resen bila ingin bertanya. Dan ini nih salah satu yang sangat unik ketika kita melakukan kegiatan dalam dunia maya, selalu ada gangguan teknis. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini kita dilancarkan semuanya. Jadi sebelum kita mulai acara ini, patutnya kita bersyukur Bapak Ibu. Saya secara pribadi bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa ketika diberikan kesempatan waktu bersama-sama dengan guru matematika, bahkan tadi ada dari bukan guru matematika dari kota lain. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang kami bagikan nanti mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya di sini Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya bagikan adalah praktik yang pernah saya lakukan. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh moderator. Ketika tahun lalu Bapak Ibu, kami berkesempatan ikut untuk melaksanakan seleksi dalam guru inovatif tingkat provinsi, tingkat SMA. Kami mencoba untuk mengirim praktik ini gitu ya, dan puji Tuhan kami diberikan kesempatan untuk meraih peringkat ketiga. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu karena demikian banyak ide-ide yang dari Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan, dan mudah-mudahan saya yakin nanti ketika kita Bapak Ibu semuanya ada ide, nggak usah ditahan-tahan idenya Bapak Ibu ya, langsung kita bagikan. Ketika memang nanti ada yang perlu kita perbaiki, pasti itu jadi pengalaman bagi kita, dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua di sini mempunyai ide yang luar biasa ya. Jadi mari Bapak Ibu, ini izinkan kami untuk berbagi praktik baik yang pernah kami lakukan, yaitu bagaimana penerapan Pandekar dalam materi barisan dan deret aritmatika. Nah tadi Pandekar memang agak unik. Jadi memang tadi sempat juga Pak Nunu yang bilang Pandekar, atau Bu Farah juga bilang Pandekar itu apakah pencak silat gitu ya. Memang agak kami cari-cari gitu Bapak Ibu, apa sih singkatan yang tepat gitu. Ketika Pandekar itu sebenarnya bukan pahlawan atau Pandekar pencak silat gitu ya. Sebenarnya Pandekar itu adalah singkatan dari papan dadu deret kartu. Nah uniknya itu D-nya 2 gitu. Jadi pan-nya itu papan, D pertama dadu, D-nya itu deret kartu gitu. Jadi ini yang akan kita bagikan, akan kita sharingkan dalam materi hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dari awal hingga nanti kita sama-sama bisa saling berbagi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya di sini apa sih situasi ya ketika munculnya ide ini gitu? Kenapa sih ingin menerapkan Pandekar dalam pembelajaran? Sebagai guru matematika kita pasti sudah tahu Bapak Ibu ya, bahwa matematika itulah suatu pelajaran yang abstrak. Artinya dibutuhkan suatu media atau alat peraga untuk mempermudah pemahaman. Nah ini kita sudah sepakat Bapak Ibu, karena ini dominan adalah guru-guru matematika. Kemudian seperti ilmu yang sudah kita pelajari juga, bahwa filosofi KHD menyatakan bahwa permainan anak itu adalah pendidikan. Kenapa kami angkat di sini permainan? Karena nanti aplikasi atau Pandekar itu kita sajikan dalam bentuk permainan.
Nah, karena dalam bermain nanti tentunya Bapak Ibu, anak itu bisa mengolah rasa. Artinya rasa, bagaimana rasanya Pak? Ketika mungkin dia menjadi pemenang, rasanya berarti senang, bangga gitu ya. Kemudian ada kemauan. Kemauan itu berarti ada pilihan. Dia yang akan menentukan pilihan yang dia akan tentukan. Jadi kita tidak menentukan kamu harus seperti ini. Dia menjadi apa ya? Kata kunci dari role permainan itu. Dia yang menggerakkan. Tentunya juga akan mengolah tenaga dan pemikiran. Dan satu hal yang penting mungkin Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang mungkin saya pribadi juga sering merasakan ketika saya sebagai guru, saya sering membuat model pembelajaran ceramah atau ya berpusat kepada guru gitu, bukan pada murid. Apalagi terlebih momen sekarang kan rata-rata kita adalah kurikulum merdeka, di mana tuntutannya adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah inilah situasi Bapak Ibu yang kami hadirkan, kenapa memunculkan Pandekar atau suatu metode alat permainan dalam matematika, khususnya dalam materi barisan dan deret. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi tantangan kami adalah, yang pertama, kita mengetahui bahwa peserta didik itu adalah unik. Satu sama lainnya itu unik, artinya memiliki minat yang berbeda, kesiapan yang berbeda, tentunya juga nanti ada gaya belajar, tapi di sini kita tidak fokus ke gaya belajar Bapak Ibu, kita melihat dari minatnya, perbedaan kesiapan belajar masing-masing. Itu menjadi tantangan kami ketika mendesain atau memunculkan permainan ini. Kemudian tentunya metode dan model pembelajaran. Nah, jadi ketika misalkan Bapak Ibu, kita sudah ada nih ide. Ide misalnya, oh ini nanti saya buat permainan ini. Dan metode apa yang tepat kira-kira dan modelnya seperti apa. Itu juga menjadi tantangan yang kami rasakan. Kemudian yang ketiga adalah konten. Tentunya konten ini berhubungan tadi dengan materi yang akan diajarkan dengan medianya. Seperti itu. Nah, di sini saya ambil materi kontekstual, artinya baris dan deret itu cukup dikenalkan. Mungkin kelas 8 sepertinya di SMP gitu, apakah sudah diajarkan? Jadi ada hal yang memang anak-anak sudah dasarnya sudah ada gitu. Jadi kita tidak mengulang dari awal, tapi memang mereka sudah mengenal baris dan deret itu dan gampang, artinya tidak sulit untuk diajarkan gitu Bapak Ibu ya, artinya kontekstual dan bisa kita kenalkan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini kami pilih adalah barisan dan deret. Dan tentunya setelah kita menentukan tadi bagaimana modelnya, bagaimana kontennya dan karakteristiknya, di sini muncul media yang tepat. Nah, jadi di sini kami rancang seperti permainan dadu, karena permainan ini kan familiar Bapak Ibu. Jadi tidak susah untuk menjalankannya dan bahkan ada alat ketika kita butuhkan dadu, ada gitu, tidak susah untuk mencari seperti apa dadu yang akan digunakan. Nah, ini yang menjadi tantangan kami dalam berbagi Pandekar tadi dalam pembelajaran. Nah, aksi yang kami lakukan Bapak Ibu, yang pertama adalah merancang. Tentunya kami merancang bagaimana inovasi Pandekar tadi. Nah, mungkin sebelumnya saya sudah pernah men-share di MGMP secara luring, tapi secara umum bukan tentang Pandekar, tapi masih dalam bentuk non-digital. Nah, kami ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu, ketika waktu itu ada kesempatan kami ikut berbagi IKM di Balai Guru Penggerak, dikasih tips gitu sama jurinya. Dikasih tantangan, apakah permainan Bapak ini bisa dibuat dalam bentuk aplikasi gitu. Karena ini menarik misalnya, bisa ketika diterapkan. Karena sekarang zaman sudah IT, teknologi. Makanya kami hanya menjadi finalis waktu itu Bapak Ibu. Tapi kami belajar, mudah-mudahan nanti ketika waktu itu kami jadi finalis, kami lihat apa yang harus kami lakukan dan tentunya kita berkolaborasi juga. Nah, di sini kita bagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah berbentuk digital, kemudian non digital. Inilah rancangan yang kami buat, aksi yang pertama. Nah, digital ini Bapak Ibu, ini dikembangkan dengan Game Unity tahun 2002 dengan pemrograman C++, C# gitu ya. Nah, kenapa dipilih game ini? Ternyata ini setelah kami diskusi dengan IT, kebetulan saya diskusi dengan murid saya Bapak Ibu ya. Murid saya yang sudah ahli gitu ya. Kita diskusi, minta ide dan pemrogramannya gitu. Jadi ini paling cocok karena simple Bapak Ibu dan mudah digunakan di mobile iPhone ya, handphone kita, dan boleh di-upload di Play Store seperti itu. Dan model ini kami rancang juga dengan 3 level. Artinya boleh nanti kita lihat levelnya itu yang sebelah mana sih yang agak susah, mudah dan sulit, dan tentunya saya juga akan meminta masukan dari Bapak Ibu semuanya di akhir acara nanti ada
Google Form yang akan saya berikan untuk penyempurnaan dari aplikasi ini, karena memang belum kami upload di Play Store karena ingin butuh penyempurnaan, masukan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada setelah diinstal, tampilan awalnya adalah yang tadi ini ada Pandekar. Kemudian ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti akan saya share di akhir materi ini, akan saya share. Boleh kita praktek Bapak Ibu aplikasi itu. Jadi nanti di sini ada pengaturan juga. Ketika ingin anak pengen bermain dengan musik boleh, efek suaranya juga boleh disetting, dan ini ruang permainannya. Jadi di sini kami batasi permainannya itu karena diskusi kelompok biar bisa dimainkan berkelompok. Jadi dia minimal 3, maksimal 5 biar dalam kelompok itu tidak terlalu rame gitu Bapak Ibu dalam diskusi. Nah, contoh ini adalah nama-nama tampilannya. Kemudian tadi konsepnya ada hal-hal yang familiar Bapak Ibu ya, seperti kocok dadu, tapi dadunya tidak muncul. Jadi ini nanti boleh dadunya kita tekan ya, jadi tombol-tombolnya. Setelah itu maka akan muncul nanti nilai A dan B-nya. Karena kan dalam barisan deret aritmatika Bapak Ibu kita mengenal istilah A dan B ya Bapak Ibu ya, suku pertama dan bedanya setiap barisan. Kemudian kita bagikan kartu, nanti akan saya kenalkan Bapak Ibu. Kita fokus dulu ke ke bagian fitur-fiturnya. Nah, ini ada kartu-kartunya. Setiap murid nanti atau setiap pemain akan mendapatkan 5 kartu. Kartunya diacak. Gitu. Kemudian, nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ketika sudah dikocok dadu, muncul misalnya suku pertamanya 4 dan bedanya 5. Saya memasang kartu nanti ada 5 di sini, saya pencet U4, main hitung nih. Nah, nanti ada LKPD-nya juga dihitung. Kemudian hasil hitungannya seperti apa? Misalnya kalau U4 itu A tambah 3B, betul ya Pak Gaung ya? Atau saya lupa Pak, grogi gitu. A tambah 4B, kemudian A-nya 4, B-nya 5, 15, 19. Nah, nanti ada tombol Bapak Ibu. Ada tombol ini kita pilih angka 19 yang menjadi milik pemain pertama. Ketika yakin, nanti buat untuk giliran selanjutnya pemain berikutnya. Nah, ketika benar Bapak Ibu, nanti akan mendapatkan skor 20. Nah, ketika salah minus 5 gitu ya. Jadi kenapa dibuat ada minus Pak, ada plus? Biar dia nanti serius menghitungnya dikurang 5 gitu. Skor 20 kenapa 20? Biar totalnya kan 5 soal. Berarti dikali 5 100, sempurna gitu Bapak Ibu. Nah, tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya Noadi dapat nilai 40, Eji 20, Elena 0, Evi 5. Nah, inilah nanti akan roll terus bergantian setelah 5 kartu itu. Dan uniknya Bapak Ibu, ini keunikannya yang menurut kami, ada hal nanti ketika suku pertamanya beda, misalnya saya dengan Pak Gaung atau dengan Bu Farah, kita sama-sama mengocok dadu, nilai suku pertamanya bedanya itu kita berbeda, dan U-nya berbeda, nanti ada kesempatan nilainya itu sama gitu Bapak Ibu. Misalnya tadi saya sudah menuju tombol 25, Bu Farah menghitung, ternyata 25. Maka nanti Bu Farah kartunya tidak berkurang. Nah, jadi itu sedikit keunikan dari game ini. Mungkin seperti main domino atau main-main kartu yang lain, ini sudah familiar Bapak Ibu. Jadi ini mungkin yang menurut kami ini yang sedikit uniknya gitu. Jadi bahkan dari ketahuan nanti dia ulang lagi, kita udah mau habis kartunya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin versi yang digital, nanti boleh kita praktekkan. Harapan kami nanti boleh sama-sama kita koreksi Bapak Ibu, biar nanti boleh kita sempurnakan untuk aplikasi Pandekar ini untuk versi digital. Nah, kemudian hal ini kalau yang non digital, tentunya ini sudah pernah saya praktekkan dan juga masih ada di samping saya Bapak Ibu. Itu saya simpan gitu ya. Nah, ini dia papannya awalnya, ide-ide. Sebenarnya ide ini pertama muncul Bapak Ibu ketika saya mengikuti seleksi guru penggerak ya, tahun 2021 gitu ya. Jadi saya ingin mengenalkan gitu ide-ide saya gitu. Mudah-mudahan dengan ide ini asesornya tertarik dan bisa harapannya meluluskan gitu sampai ke jenjang berikutnya gitu. Tapi puji Tuhan bisa lulus Bapak Ibu ya. Jadi nah ini papan-papannya ada 3, ada mudah, ada sedang. Bedanya apa Pak Nawadi? Tentunya angka-angkanya ada yang gede gitu ya. Karena waktu itu kami hanya membuat
angkanya simpel aja Bapak Ibu. Masukan dari tim penilai juri waktu di BGP, anak SMA itu jangan hanya puluhan Pak gitu, kasih ratusan. Itu bila memungkinkan naikkan levelnya. Nah inilah yang jadi correction kami, refleksi kami untuk kegiatan berikut Bapak Ibu. Kemudian terdiri dari papan tadi dan 2 buah dadu. Dadunya boleh, sebenarnya dadunya simpel Bapak Ibu, boleh juga dari handphone gitu ya. Kemudian ada 1 lembar hitungan seperti LKPD-nya. Jadi hasil perhitungannya, karena kalau aplikasi tadi kan dia tersimpan. Nah ini ada tabel perhitungannya Bapak Ibu. Jadi nanti ada pemain-pemainnya gitu ya. Nanti akan saya share Bapak Ibu untuk format-formatnya jika berminat gitu ya, ingin mempraktekkan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian ada kartunya nih, kartu-kartu UN-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini kartu-kartu UN-nya, masing-masing siswa mendapatkan 5 kartu secara acak. Mungkin seperti ini boleh. Ada S4 gitu ya. Kemudian ada U2, kita acak masing-masing mendapatkan kartunya Bapak Ibu. Nah, ini dia tadi. Nah, ini tampilannya kalau di layar kita untuk aksi dalam mendesain. Apa itu tadi pandekarnya Bapak Ibu. Kemudian setelah didesain tentunya karena ini adalah diskusi kelompok, harapan kita Bapak Ibu melibatkan peserta didik lebih aktif. Ya, jadi saya pertama memilih ya. Tadi yang kedua juga muncul Bapak Ibu ya. Harusnya yang kedua itu saya melakukan asesmen awal. Jadi asesmen yang pertama tadi mendesain, yang kedua adalah asesmen dulu untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman peserta didik. Pemahaman awal untuk basilan deret ini. Tujuan saya mendapatkan pemimpin dalam setiap kelompok. Dan nanti di kelompok itu ada leadernya lah ya. Ketika yang ada kesulitan, biar saya sebagai guru bisa tercover untuk tidak selalu mendominasi semua kelompok gitu. Ada kelompok yang lebih bisa membantu gitu Bapak Ibu. Nah kemudian yang keempat adalah tentunya mengimplementasikannya permainan pandekar dalam pembelajaran. Nah ini dokumentasinya Bapak Ibu ketika diterapkan di kelas. Ya, anak bahagia gitu ya menurut saya. Tapi saya lihat memang kenapa, mungkin karena selama ini saya secara pribadi ngajar tidak menggunakan aplikasi handphone gitu ya. Jadi tidak diberikan kesempatan, mungkin terbatas gitu ya untuk handphone. Tapi kali ini diberikan gitu. Ini belajar handphone. Dunia sekarang kan anak-anak demen gitu Bapak Ibu. Kalau belajar ketika ekspresi-ekspresi muridnya Bapak Ibu. Nah ini tadi Bapak Ibu boleh saya singkat sedikit bagaimana langkah-langkah permainan pandekar. Saya izin share ke grup besar. Kalau di grup kolom chat sepertinya tidak muncul. Mohon saya izin di grup besar Bapak Ibu, apakah semuanya masuk ya? Sebentar Bapak Ibu, saya buka WA dulu. Boleh kita install grup MGMP, grup besar Bapak Ibu, sebentar. Saya rasa banyak Bapak Ibu yang gabung. Bila berkenan Bapak Ibu boleh memang agak banyak ininya memorinya nih. Ya, ini mungkin masukan juga nanti bagi kami. Izinkan berbagi. MGME. Oh, oke, saya tidak admin ya. Tiba-tiba diubah Ibu ya, hanya admin. Baik, mungkin tim admin boleh saya share di grup pengurus. Boleh di-share, Ibu. Sudah saya share di grup pengurus. Saya lihat tadi hanya admin yang bisa mengirimkan. Lagi loading, Bu. Jadi, Bapak Ibu saya teruskan sembari aplikasinya lagi berjalan. Nanti kita klik mulai ya, Bapak Ibu. Mulai pada layar. Kemudian isikan nama pemain minimal 3 orang, maksimal 5, dan boleh memilih tingkat kesukarannya Bapak Ibu nanti yang mana yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, pemain pertama klik mulai, mengocok dadu terlebih dahulu, akan muncul nilai A dan B-nya.
memilih salah satu kartu yang ada, boleh UN, SN, bebas. Jadi di situ tadi kemauan anak apa gitu ya, kemauannya. Jadi kita tidak paksakan. Dia merdeka gitu untuk menentukan Kalau kartu. itu Zoom ada foto Umi gitu. Kemudian menghitung nilai UN atau SN yang dipilih dengan mensubstitusikan nilai A dan B yang diperoleh tadi. Lalu nanti jika benar ya skor 20. Nah, ini tadi mungkin sudah saya juga sampaikan. Nah, nanti ketika misalkan skor nanti bisa tersedia juga, dan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah jadi pemenang. Jadi kita dapat nilai nanti, oh siapa nih, kita catat gitu LKPD-nya, laporan sampai kita pantau. Jadi kita sebagai guru ternyata tidak begitu capek Bapak Ibu ya untuk terus mengajarkan gitu ya. Jadi memang pembelajaran ini tidak langsung kami lakukan permainan gitu. Tentunya ada hal-hal yang kami sampaikan dulu. Sudah saya share Bapak Ibu di grup pengurus. Boleh diteruskan di grup besar, mohon izin. Boleh Bapak Ibu, yang belum masuk, boleh lewat PMM Bapak Ibu. Di PMM itu grup MGMP Kota Tangerang itu diberikan akses untuk yang sudah follow boleh masuk di grup MGMP Matematika Kota Tangerang. Kemudian yang non digital tadi sama Bapak Ibu, permainan dibagi dalam beberapa kelompok ya. Kemudian boleh ini karena dia nggak tahu siapa duluan gitu ya, sebenarnya sama aja. Kemudian pipa kamu duluan, biasa kalau bermain Bapak Ibu ya. Kartu dibagikan pada pemain hampir sama sebenarnya, dan ini adalah secara non digital atau tidak menggunakan aplikasi dalam permainan pandekarnya Bapak Ibu. Apakah sudah di-share Bapak Ibu? Sudah bisa download ya Bu? Lagi loading nggak Bu? Baik Bu. Iya, loading. Siap Bu. Baik. Jadi refleksi kami Bapak Ibu, bagaimana hasilnya? Seperti tadi di awal ya, pembicara terlebih dahulu, bagaimana rasanya ketika matematika itu mungkin momok tadi seperti Pak Haji Nunung sampaikan ya, bahwa dulu matematika itu adalah menyeramkan. Sekarang masih menyeramkankah gitu ya. Jadi tadi saya juga sampai mengacak, saya posisi mana nih gitu Pak Nunung tadi ya. Ada guru yang tampan tapi materinya seperti apa gitu. Jadi langsung wah ini posisi mana diri saya gitu. Jadi, tapi harapannya dimanapun posisi kita Bapak Ibu, yang penting kita sudah memberikan yang terbaik, pasti murid kita juga pasti akan mendapatkan yang terbaik. Jadi hasil kami adalah terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ada kita lihat ya, murid-murid itu ekspresinya gitu ketika belajar bermain, kelepasannya gitu tidak tertekan gitu. Dan ini yang penting menurut saya Bapak Ibu, peran guru sebagai fasilitator tadi. Jadi dari situasi yang awal, guru itu adalah senternya gitu, berpusat kepada guru. Nah sekarang berubah menjadi fasilitator. Kita hanya memperhatikan ke sana sini, tidak sebagai utama. Dan ini nih, yang tadinya mungkin rumusnya itu sulit atau agak mudah, tidak mudah untuk dihafal, karena keseringan bermain gitu dia lambat laun menghafal. Dan saya awalnya sebenarnya Bapak Ibu tidak ingin membuat pembelajaran terdiferensiasi, tapi dengan menghadirkan media atau konten media yang saya buat gitu ya, alat peraganya, sehingga boleh dikatakan ini tercipta pembelajaran diferensiasi konten. Artinya ada siswa yang menggunakan handphone, ada dengan yang aplikasi non digital. Nah ini dia hal-hal hasil yang kami peroleh dalam praktik baik ini Bapak Ibu. Kemudian dampaknya bagaimana? Nah, tadi menyenangkan, tentunya juga bahagia. Dan kita sebagai guru semakin termotivasi Bapak Ibu dalam berinovasi. Dan mudah-mudahan juga dengan kita berbagi ini tadi membuat inspirasi kepada guru atau rekan sejawat di sekolah kita maupun di sekolah lain. Nah, ini mungkin tujuan kita untuk saling berbagi dengan harapan nanti bisa saling share, dan saya yakin nanti Bapak Ibu guru hebat semuanya
bisa lebih mengembangkannya lagi gitu. Ada ide-ide lain karena tadi kami lihat di daftar hadir kan ada guru, bahkan guru TIK, BK gitu. Kami tidak menutup mungkin Bapak Ibu, cuman ini karena memang pengalaman kami sebagai guru matematik, alangkah baiknya misalnya langsung guru matematika dulu gitu. Jadi tidak batasi. Tapi kami bersyukur juga ketika mapel lain bisa gabung dan guru SD kenapa kami tampilkan karena matematika itu kan artinya guru kelas gitu ya kalau di sekolah Bapak Ibu ya. Inilah hasil yang kami peroleh dan bagaimana sih proses pembelajarannya ini boleh kami tampilkan ketika membuat rekaman untuk ditampilkan di saat BGP waktu itu Bapak Ibu. Mari kita saksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Noadi Girsang. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan praktik baik yang saya lakukan dalam pembelajaran saya dengan berjudul Pandekar dalam materi barisan dan deret aritmatika. Adapun yang menjadi situasi dalam saya berinovasi menciptakan suatu inovasi pembelajaran ini adalah yang pertama, bahwa matematika itu bersifat abstrak di mana dibutuhkan suatu media atau alat peraga yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi atau rumus-rumusan yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bermain, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan anak itu adalah bermain. Dengan bermain, maka peserta didik dapat mengolah perasaan, mengolah kemauan, tenaga, dan pemikirannya, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat berpusat kepada murid. Yang berikutnya adalah di mana proses pembelajaran yang selama ini dilakukan yaitu berpusat kepada guru. Sehingga dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang menjadi tantangan saya dalam berinovasi dalam Pandekar ini adalah yang pertama, yaitu keberagaman yang ada pada murid, di mana setiap murid itu adalah unik, memiliki kesiapan belajar yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda, serta minat yang berbeda. Berikutnya adalah dengan adanya Pandekar ini, saya tertantang untuk menciptakan suatu model pembelajaran dan metode pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar serta keunikan yang ada pada peserta didik. Yang berikutnya adalah konten atau materi yang dihadirkan harus disesuaikan dengan materi-materi yang kontekstual yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya memilih materi barisan dan deret aritmatika. Kemudian adalah media pembelajaran yang dibutuhkan yang dapat menghantarkan peserta didik untuk lebih memahami materi atau media yang akan digunakan. Yang saya lakukan dalam berinovasi dalam media pembelajaran Pandekar, yang pertama adalah saya merancang media pembelajaran dengan dua versi. Yang pertama adalah non-digital yang saya inovasikan desain dengan menggunakan Canva, yaitu yang terdiri dari papan berisi dengan angka-angka perhitungan yang saya buat dalam 3 level, sedang dan sulit. Kemudian ada juga APD-nya yaitu dalam hasil perhitungan peserta didik. Kemudian adanya dua buah kartu yang ada dua kartu, yaitu kartu UN dan SN yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran ini. Yang kedua, aplikasi Pandekar ini dapat digunakan dalam digital yang saya desain yaitu dalam HP Android.
Nah, dalam menciptakan aplikasi ini dalam Android, saya melakukan kolaborasi dengan ahli yang lebih paham tentang permainan yang menciptakan dalam Android, di mana di dalam Android ini tersedia materi pembelajaran, petunjuk permainan, pengaturan musik yang boleh digunakan peserta didik sehingga memudahkan dalam pembelajaran. Dan tentunya juga dalam aplikasi ini siswa diberikan pilihan juga untuk materi yang mudah, sedang, atau sulit. Adapun refleksi pembelajaran dalam penerapan Pandekar dalam materi barisan dan dari aritmatika adalah terciptanya suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, di mana siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang berikutnya, peran guru sebagai fasilitator tercipta dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu, murid Shalom, Om Swastiastu. Aritmatika. Semoga bermanfaat. Berikut testimoni penerapan Pandekar yang digunakan rekan sejawat di sekolah lain, yaitu di SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Mulyasi, guru matematika di SMA Negeri 10 Kota Tangerang, ingin berbagi testimoni penggunaan Pandekar dalam pembelajaran matematika yang sudah diprakarsai oleh Pak Nurdi dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Ketika menggunakan Pandekar, suasana belajar mengasyikan buat saya sebagai guru maupun sebagai siswa. Karena siswa belajar sambil bermain, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah bermain. Siswa juga dapat berkolaborasi dengan temannya. Teman-teman yang sudah menguasai bisa mengajarkan teman-teman yang belum paham, dan mereka secara tidak langsung juga menghafal, yang mengetahui rumus-rumus tentang barisan dan deret aritmatika. Bahkan mereka sangat asik belajar sampai ketika bel usai pun mereka tidak menyadarinya. Saran saya, Pandekar ini sangat bagus sekali ketika digunakan dalam pembelajaran barisan dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat bagi teman-teman guru matematika yang lain. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut juga testimoni yang diberikan oleh siswa yang ikut terlibat dalam proses pembelajaran Pandekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinara Aisyah Daratusita, seorang siswi di SMA Negeri 2 Kota Tangerang kelas 1. Menurut saya, game yang telah diciptakan oleh Pak Nuwadi yaitu Pandekar adalah salah satu game yang sangat menyenangkan dan inovatif dalam mengajarkan kami sebagai siswa-siswi dalam belajar matematika. Game yang diciptakan oleh Pak Nuwadi bukan hanya membantu kita dalam memahami cara dan menggunakan rumus matematika dasar aritmatika, namun juga mengajak kita untuk interaktif dalam bermainnya, juga kolaboratif dengan teman-teman sebagai lawan kita dalam permainan Pendekar tersebut. Yang dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu Pak Nuwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruzain dari kelas 10-2 ingin memberikan tanggapan tentang permainan Pandekar yang Pak Nuwadi Girsa terapkan saat pembelajaran. Kami sangat senang dengan metode pembelajaran dengan permainan Pandekar ini. Terlebih lagi, permainan Pandekar ini dibuat dalam dua jenis, yaitu digital digunakan alat HP dan non-digital digunakan dengan alat peraga secara langsung. Jadi, kami dapat menyesuaikan dengan minat kami. Kami juga dapat mudah memahami materi dan rumus-rumus dengan permainan ini. Terima kasih Pak Nadi, sukses selalu. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktik baik ini bermanfaat bagi kita, dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
Baik Bapak Ibu, ini tadi tentang Pandekar yang sudah kami kenalkan, inovasi yang pernah kami lakukan di pembelajaran kami. Bapak Ibu, di sini saya terus mengingat ya, jadi jangan kita pernah berhenti untuk berbagi, karena ada banyak-banyak ide kita. Jangan takut Bapak Ibu ya, menurut Menteri kita Pak Mas Nadiem ya, setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakanmu. Artinya mari terus berbagi, karena dengan kita berbagi tentunya ini adalah hal suatu amal ibadah kita gitu Bapak Ibu. Bisa berbagi apa yang sudah kita lakukan, dan harapannya dengan tadi kami berbagi Pandekar tadi, mudah-mudahan memunculkan meningkatkan lagi. Saya yakin semuanya kita ini sudah berinovasi, dan mungkin kesempatan yang diberikan itu Bapak Ibu tidak ingin mengekspos sampai ke misalkan ikut ajang perlombaan, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu kita semakin lebih semangat lagi saling bersharing dalam pembelajaran matematika tentunya. Nah Bapak Ibu, apakah sudah bisa diakses? Tadi kami lihat di kolom chat untuk Pandekar aplikasinya, apakah ada yang sudah mencoba Bapak Ibu? Sudah di-download Pak Nadi. Makasih Bu Farah. Nah, boleh sudah di-download, muncul, boleh kita saya stop sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang memperhatikan gitu. Setelah terdownload Bapak Ibu ada lagi muncul, ada musiknya. Boleh Bapak Ibu yang sudah mendownload atau yang belum masuk grup MGMP Kota Tangerang, boleh muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ada? Atau ada kira-kira yang mau mensimulasikan Bapak Ibu untuk tampilannya permainan Pandekar ini? Boleh dari guru SMP, kalau salah SMP juga ada materi baris dan deret ya Bapak Ibu. Apakah ada yang hadir dari guru SMP atau di SD kira-kira materi penjumlahan gitu? Ada Bapak Ibu yang berkenan? Nah ya, jadi mungkin nanti atau sedang di-download seperti tadi Bapak Ibu ketika kita Ada dari SD juga. Iya, ada Bapak Ibu dari guru SD juga boleh, atau SMA yang ingin men-sharingkan atau penasaran gitu dengan berbagi praktik baik, atau ada yang mau ditanya boleh Bapak Ibu, atau bagaimana, atau nanti di sesi diskusi. Jadi boleh Bapak Ibu ini yang boleh kami sharingkan. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan dari kami. Terima kasih juga perhatian dari kita semuanya. Bentar saya tutup dulu Bapak Ibu. Jadi ini tadi mungkin testimoninya Bapak Ibu. Jadi di akhir kata saya mohon maaf jikalau banyak hal-hal yang tidak berkenan dan perkataan saya yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Dan nanti akan di-share oleh tim kami. Saya ingin melihat bagaimana refleksi Bapak Ibu ya ketika menyampaikan materi ini. Ada nanti Google Form yang boleh diisi khusus untuk materi ini Bapak Ibu. Bukan untuk sertifikat ya Bapak Ibu ya. Boleh Pak Gaung di-share di grup dari kita Pak? Sudah Pak. Ya. Boleh Bapak Ibu diisi ini khusus untuk penyempurnaan atau nanti aplikasi ini saja, bukan untuk sertifikat. Nanti untuk sertifikat akan disampaikan mungkin oleh tim kami. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf, salam dan bahagia. Saya kembalikan lagi kepada Pak Gaung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nuhadi atas materinya, luar biasa inovatif ya untuk materi pembelajaran matematikanya gitu. Bagaimana kita membuat pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan bagi siswa begitu Pak, Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk sesi selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan terkait materinya, silakan raise hand, nanti baru saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Halo. Pak, tanya.
Silakan. Silakan Pak. Saya, Silakan Pak Nunu. ya, makasih. Makasih atas uraiannya Pak Noadi, narasumber. Tadi rekan-rekan saya lihat ngobrol di ruang chat, tidak bisa mengunduhnya. Mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum. Bisa nggak kira-kira Pak narasumber menerangkan mengunduhnya? Kemudian apa yang harus dibuka pertama kali, setelah itu kemudian rinciannya, semacam tutorialnya lah, menerangkan. Baik, makasih. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Nunu. Silakan Pak Noadi memberi tanggapannya. Baik, untuk pengunduhannya sebenarnya Pak Haji, terima kasih buat pertanyaannya Pak. Cukup simpel Pak ya, ketika mungkin di download, apakah pastikan memori handphone kali ya Pak ya, karena memang tadi ada 29 mega. Mungkin kendalanya di situ Pak Haji, kendala memori handphonenya. Dan dipastikan ketika bermain ini, kami kemarin itu memang fokusnya ke Android bukan iPhone ya. Sepertinya mungkin kendalanya di situ saja Pak ya. Rata-rata memang digunakan di Android, kalau di iPhone sepertinya agak akses utamanya sulit gitu Pak. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan Pak. Tinggal simpel aja Pak, seperti menginstal aplikasi-aplikasi lain gitu. Karena memang belum kami masukkan ke Play Store karena butuh penyempurnaan gitu ya Pak ya. Ketika kita sesama guru matematika bisa memberikan ide-idenya, biar nanti apa nih yang kurang, apa yang mau ditambahkan, masukan-masukan dari Bapak Ibu, biar nanti bisa mudah-mudahan bisa kita masukkan di Play Store. Nah, itu yang kami tunggu-tunggu Bapak Ibu ketika ingin berkomunikasi dengan pengurus MGMP, meminta waktu, ingin membagikan praktik baik untuk penyempurnaan aplikasi ini. Seperti itu Pak Haji. Oke, itu dari tanggapannya. Mungkin nanti selanjutnya untuk saran kita semua untuk aplikasi Pandekar ini mungkin bisa dilakukan di Play Store atau iOS gitu ya. Gitu ya Pak Nodi ya. Siap-siap Pak. Gitu. Atau mungkin bisa berbasis web, nanti mungkin lebih baik lagi gitu Pak Nodi ya. Oh iya, benar Pak. Ketika saya berbagi praktik baik waktu itu memang ditanya juga sama tim jurinya. Karena ada sekolah memang seperti teman rekan waktu itu dia tertarik Pak gitu. Boleh Pak, tapi sekolah kami tidak boleh siswanya megang HP Pak. Apakah boleh di handphone gitu ya. Jadi terima kasih Pak Gaung mengingatkan kembali tentang penggunaan ini. Nanti masukan bagi kami juga Pak. Oke, silakan Bapak Ibu lagi ada ingin yang ditanyakan terkait aplikasi Pandekarnya. Boleh raise hand atau boleh di chat kolom komentar, silakan kalau misalnya memang ada kurang. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Silakan. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi mungkin Bu Maria kayaknya sepertinya ingin bertanya Pak Gam, saya lihat tadi ekspresi wajah dari silakan. Ya, hai Pak, sorry Pak, saya baru join, baru selesai kelas. Ini kan saya baru buka aplikasinya ya. Sebenarnya oke banget sih, maksudnya kayak game gitu ya. Jangan dipin, astaga. Nah, Pak, ini dia nggak bisa main sendiri ya? Harus kayak banyak orang gitu nggak sih? Iya benar Bu, betul sekali Bu. Karena memang kan seperti ranahnya kita kurikulum merdeka diskusi gitu Bu ya, diskusi kelompok biar nanti kita tim kolaborasi muncul antara peserta didik Bu Maria, seperti itu Bu. Berarti emang basicnya dia buat kelompok ya? Benar saya Bu. baru datang. Minimal dia 3 orang, maksimal 5 Bu. Jadi ketika Ibu misalkan boleh nggak apa-apa Bu untuk dicoba misalkan nama sembarang aja gitu Bu Maria boleh. Jadi coba-coba gitu 3 orang, Maria atau nama yang lain boleh dicoba gitu. Tapi dari satu device gitu ya? Bener Bu, tidak ngelink. Jadi
Jadi satu apa namanya, satu device handphone itu digunakan bareng-bareng. Oke. Sorry ya Pak, saya pikir ini kayak kita punya satu room gitu, terus nanti sinkron ke HP yang lain gitu. Saya pikir tadinya gitu. Cuman ternyata kan emang satu device ya, berarti emang buat kerja kelompok gitu. Bener Bu, didesain biar berkolaborasi gitu Bu ya, biar di situ kan juga nanti lihat handphone siapa yang dipakai, kelihatan ada nggak siswa itu apa namanya, merelakan handphonenya dipakai seperti apa gitu. Oke. Thank you Pak. Terima Sorry kasih. banget, saya baru join. Oke, makasih Bu Maria atas masukannya. Mungkin itu juga bisa dimasukkan Pak Nuadi ya. Mungkin bisa nanti dibagikan beberapa, kita nggak perlu untuk satu device gitu. Semua orang bisa pakai dalam satu ruangan itu sendiri gitu Pak Nuadi. Itu juga sebagai masukan Pak Nadia. Ya silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan atau merefleksi terkait aplikasi yang sudah dibuat oleh Pak Nuadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mungkin lagi malu-malu kali Pak gaungnya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kayaknya Bu Memi juga mau di sini kali ada Bapak Ibu. Boleh silakan Bu Memi, silakan. Kan saya mau download itu APK tadi ya, cuma ada tulisan ini ya, APK ini mungkin Apa Bu memiliki Memi? konten yang kedengeran nggak suara saya? Aman Bu. Nah itu waktu saya download ada tulisan file APK ini mungkin memiliki konten yang tidak aman. Itu gimana ya? Tapi aman kok Bu. Oh aman. Aman Bu, coba di download dulu Bu ini. Terus ada setelan. Ya udah nanti saya coba lagi ya. Kalau aman ya Pak ya. Aman Bu Memi. Atau mungkin langsung dicuci gitu. Memang kalau kadang gitu Pak ya, sempet ada juga temen gitu kalau lihat aplikasi yang terkirim gitu belum aman, jangan-jangan nanti ada semacam apa gitu Pak ya, yang zaman sekarang Pak ya. Aman kok Bu Memi? Ya, karena mungkin kita anggapnya itu aplikasi yang baru, handphone terbaca mungkin sebagai virus gitu ya Pak. Makanya banyak beberapa handphone yang memang terdeteksi itu sebagai virus, bukan sebagai aplikasi seperti itu. Tapi insya Allah aman kok Bu, Bapak Ibu semuanya, karena kita dapat langsung dari narasumbernya begitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya Pak Nuadi ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan terkait aplikasinya? Silakan Bapak Ibu. Pak Nuadi mau nanya. Silakan. Saya, itu gede amat bukannya. bukan sengaja sih Pak Nuadi, mungkin untuk masukan aja, sebagaimana mungkin yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Maria itu kan tadi pertanyaan, kalau ini nggak bisa dipakai untuk sendiri, kita harus bersama-sama. Barangkali juga ada option bisa juga pilihan bisa dibuat untuk sendiri, barangkali dia buat apa namanya evaluasi diri sendiri gitu, apakah dia sudah paham materi dan sebagainya, dia bikin quiz sendiri aja untuk diri sendiri, apa dia dapat skor berapa dan sebagainya. Tuh, itu yang saran. Kemudian dilihat tadi angkanya itu cuma hanya 1 sampai 70 ya Pak Nadia. Itu dibikinnya kan manual kalau nggak salah. Lihat di angka untuk pilihan jawabannya itu kisaran antara 1 sampai 70 itu kan kalau salah dibuatnya secara manual. Kalau bisa sih buat hanya angka 0 sampai 9 aja gitu. Jadi nanti kalau mereka ngetik misalkan hasilnya 23, dia ketik 2 dan 3 kemudian baru di kirim gitu kan, kirim jawaban gitu, kayak klik jawaban kayak kita di handphone aja ngetik angka baru kita kirim, sehingga tidak harus banyak angka-angka yang timbul. Tadi saya klik jawaban berapa gitu, misalkan 23, saya ngetik 2 aja udah langsung dianggap udah jawaban gitu. Jadi kita tulis angka berapa kemudian dikirim gitu, udah siap udah yakin dengan demikian baru kita kirim. Jadi tidak membuat manual angka-angkanya khususnya di aplikasi gitu, angka terlalu banyak gitu dan sebagainya. Itu yang ingin saja saran saya. Yang mungkin tadi
ada yang bertanya masalah apa aplikasinya nggak berbahaya kayak karena mungkin belum dari akun resmi khusus gitu ya. Biasanya kalau yang dari Google Play Store biasanya udah nggak ada yang nggak berbahayanya nggak, karena memang sudah dilegalkan. Kalau ini kan masih belum secara khusus, belum di aplikasi yang terakini sehingga mungkin dibacanya sebagai aplikasi yang berbahaya. Tapi insya Allah enggak sih ya. Ini Pak Nadi, ini apakah hanya bisa di handphone atau bisa nggak di PC, Pak Nadi? Ya situ aja Pak Nadi, terima kasih. Silakan Pak Nadi tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Ferry ya untuk masukannya. Sejauh ini memang masih untuk PC Pak, masih untuk handphone Pak ya, PC belum didesain. Mudah-mudahan nanti tadi banyak masukannya seperti dibuat asesmennya ya. Benar sekali Pak. Terima kasih idenya tadi dari Pak Ferry gitu ya, ketika selesai bermain kelompok itu ada fitur dibuat misalnya dia untuk apa Pak? Asesmen sendiri gitu ya, seperti kuis lah ya, seperti kuisis gitu ya, dengan materi itu gitu. Terima kasih Pak Ferry, dan tadi untuk saat ini masih Pak, nanti kita akan coba apakah kita akan sama-sama pelajari lagi nanti, mudah-mudahan nanti bisa kita buat dalam bentuk PC juga dan handphone yang bukan Android ya, yang iOS ya Pak. Oke, itu tadi beberapa masukan ya Pak Nuladis. Semoga nanti aplikasinya semakin wah gitu ya untuk ditampilkan. Mungkin bisa bukan di kalangan MGMP saja gitu ya. Bisa mungkin di kalangan Indonesia maupun internasional begitu Pak Nadi ya. Amin Pak. Oke, mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Kemudian absensi sudah saya sambungkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian untuk materi dari Pak Noadi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya kembalikan ke Ibu Farah. Silakan Ibu Farah. Pak Gaung sudah membantu jalannya bagi praktik baik. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Nuadi Girsang, SPD. Tadi aplikasinya menarik sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan di kelas masing-masing, terutama untuk kelas 10 ya. Materinya ada ya Pak Nuadi ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa praktek. Dan mungkin kalau untuk guru selain mapel matematika bisa dapat inspirasinya nih dari kreativitas Pak Noadi ya. Nah, jadi sumber inspirasi kita pada sore hari ini. Dari kita mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Nuadi dan panitia yang sudah bertugas pada hari ini. Terima kasih kehadirannya juga saya ucapkan pada pengurus MGMP dan Pak Nanti Sutisna sebagai penasehat kami. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan mengisi daftar absen agar bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan harapan kita semua ya setelah kita mendapatkan materi pada sore hari ini, harapan Pak Nunu tadi bahwa matematika mudah-mudahan ya dengan inovasi dari Pak Nuadi ini matematika menjadi semakin menarik karena sudah dipelajari lewat aplikasi dan tidak lagi jadi mapel yang tidak disukai oleh anak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat terus berkreativitas dan berinovasi Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, mungkin kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Silakan di open kameranya. Kita ya yang bisa membuka kamera, silakan buka kameranya. 1, 2, 3 halaman pertama. Oke, halaman kedua, silakan dibuka kameranya. Keep smiling. 1, 2, 3.
Halaman kedua, silakan tersenyum yang lebar, Bapak Ibu yang berada di halaman ketiga. Wah, pada tutup kamera semua nih ya. Halaman keempat, yang bisa buka kameranya silahkan. Habis mukanya udah lecek, Bu. Seru ya, Mas. Seru masih belajar, Masya Allah. Bapak Ibu guru hebat ya. Oke. Siap, udah. Sudah semua. Nanti Ya. saya share di ini ya, di grup di grup MGMP Matematika Kota Tangerang. Oke, kita akhiri ya. Kita tunggu agak berapa lama nih Pak Gaung untuk absensinya? Absennya tidak bisa dibuka katanya Pak Gaung. Sudah disetting kembali kah? Bu, Ya. saya nggak ikut di MGMP Matematika, saya guru geografi, ini guru bahasa Indonesia. Oh, Gimana iya. dong? Gabung aja dulu Bu Seno sementara, nanti boleh les ya. Oh iya Bu, Gimana? Bu Farah, mungkin Ya, ada informasi Saya lagi. guru SD, Bu. Bisa gabung nggak, Bu? Saya guru SD. Bisa banget. Nah, tuh kan, Bu Farah, ada guru SD, Adi, ada guru SD, guru geografi. Mantap, mantap, mantap. Pak Gaung. Gimana guru SD bisa? Iya. Kalau guru SD Tapi aplikasinya SD bisa juga ya, ada Pak Hadi matematika. ya. Nah, Iya. mungkin informasi Bu Farah karena tadi di rapat sebelumnya juga udah disampaikan. Nah, mungkin tadi ini keterbatasan kita untuk mapel matematika doang. Nah, di pertemuan berikutnya rencananya nanti ada tim kita juga dari MGMP akan sharing tentang aplikasi juga Bapak Ibu ya. Tentang VR. Nih ada Oh iya. Pak Gaung akan siap untuk berbagi ya Pak Gaung ya. Nah, ini nanti boleh diterapkan untuk semua mapel Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti pelaksanaannya apakah secara daring atau online atau onsite, nanti kita lihat. Nanti ada bisa dipakai untuk dari semua mata pelajaran. Jadi terima kasih untuk antusias kita Bapak Ibu, sangat luar biasa Bu Farah ya. Masya Allah, semangat banget ya ini ya menuntut ilmu ya. Insya Allah ditunggu ya Bapak Ibu ya. Next Sampai edition sore, ya. Bu Farah, sampai sore kita masih di sekolahan. Seno semangatnya, Masya Allah ya. Itu Bu ya, Bu Seno dan Bu siapa tadi Bu Sakiem ya. Ada virtual apa Pak? Virtual reality Bu. VR. Ya. Oke, untuk absensinya apakah sudah bisa Pak Gaung? Ya, ini. Sampai kapan Bu Farah ngisi absennya? Waktu 5 menit ya. Berapa sudah bisa? Oh, sudah bisa. Ya, silakan. Sudah bisa Bapak Ibu. Coba dicoba lagi ya. Ya, ini ada. Saya nggak punya M-Banking. Gimana dong? Bingung. Ada yang baru gabung Pak Gaung katanya Pak. Mohon kirim link ulang. Udah. Mungkin tadi ada yang baru gabung nih Pak Gaung ya. Jadi Bapak Ibu yang baru gabung, boleh nanti di PMM gabung grup MGMP Matematika. Nanti boleh kami share lagi tentang aplikasi ini ya. Tadi saya lihat ada beberapa
yang baru gabung ya. Bapak Ibu terima kasih. Kopi premium. Kirim ini apa email apa Merdeka Belajar itu Merdeka SMA.